Kembali deh listener. Jadi grid sale ini kalau kita lihat gitu ya, ada yang rela antri berjam-jam loh itu ya di salah satu apa terkemuka itu apa namanya mall lah katakanlah ya untuk mendapatkan barang-barang branded dengan diskon 70%. Tapi ada juga sebagian yang bilang ngapain capek-capek kalau punya duit mah beli aja nggak usah nunggu diskonan gitu Pak. Apakah momen diskon ini memang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja yang hanya fokusnya memang berburu diskon gitu tanpa memperhatikan kualitas produk misalkan? Ya, untuk produk-produk fashion itu sebenarnya memang pebisnisnya sendiri akan melakukan markup dari harga perolehan atau dari harga modal itu bisa 300 sampai 400%. Ya, untuk produk-produk branded khususnya mereka berani untuk up sampai 400% dari harga modalnya. Sehingga bila mana suatu saat harus diskon sampai 70% pun kan sebenarnya belum rugi. Belum Nah, rugi ya? belum rugi. Nah, kalau bicara apakah kita tunggu saja sampai diskon? Semua barang gitu ya, dari mulai Iya. new arrival gitu. Kenyataannya kalau kita menunggu sampai diskon 70%, kita akan mendapatkan barang yang sudah broken kan? Istilahnya sudah warna sudah tidak komplit, ukuran sudah tinggal yang besar-besar saja atau bahkan yang kecil banget. Kemudian kondisinya juga sudah tidak fresh. Udah bekas dipegang-pegang banyak Ya, orang. nah itulah yang membedakan apakah kita membeli nanti setelah diskon 70% atau pada saat barang baru datang atau new arrival atau barang yang baru datang itu. Nah, untuk pencinta fashion, mereka tentu yang diutamakan adalah menjadi yang pertama Iya, membeli trendsetter. atau menjadi trendsetter. Ya, tidak hanya fashion kan, kalau kita lihat juga gadget begitu kan. Gadget ya. Harga peluncuran mahal sekali tetapi Iya. orang rela antri. Yang mereka cari kan bukan hanya produk tetapi gengsi. Gengsi, Kan prestisius. menjadi yang pertama memegang ya. Jadi pada saat peluncuran orang rela antri sampai beratus-ratus meter atau bahkan sampai 1 kilometer. Yang mereka cari kan sebenarnya gengsi, bukan produknya sendiri. Jadi kembali ke pilihan dan memang yang tersedia di market seperti itu. Ya. Produk baru terjual, produk lama yang diskon 50 sampai 70% pun akan terjual. Pak Dwi, cara menyiapkan grid sale katakanlah. Kalau produknya Pak Dwi ini kan nggak ada istilahnya sisa-sisa gitu kan? Gimana ya? tuh? Iya, kalau dari produk-produk kami memang ada agenda sudah kita agendakan ya. Jadi kita bareng art ya, jadi agak susah ya memang kalau kita berhitung HPP. Mungkin memang harga ininya harga ongkos produksinya murah, tapi yang mahal itu bisa aja hasil kreasinya kan. Tapi kalau kita tapi kalau barang seni saya kira tidak seperti fashion tadi ya, mungkin beda, sangat beda ya. Kalau barang seni nggak ada kadaluarsanya ya mungkin. Jadi saya yakin kalau mungkin bisa datang di Galeri UKM ya, di sana ada produk kami. Mungkin akan kalau mendapatkan produk-produk yang dari kami yang punya nilai art tidak akan pernah rugi lah pasti gitu loh. Karena harganya memang ya tidak terlalu tidak terlalu jauh dari. Nah, itu cara menentukan sale-nya gimana? Kita kalau art itu ya kita sebetulnya bukan ada patokan untuk menentukan sales seperti produk-produk fashion dan lain-lain ya. Ya kita emang karena kita agendakan sebetulnya itu hanya bagaimana orang banyak mengenal produk-produk kita gitu. Jadi tidak. Jadi anytime bisa aja ya bisa ada grid aja. sale. Kapan aja kita mau. Kalau Mbak Maya gimana Mbak Maya? Sama kali ya. Tidak bisa dibandingkan dengan fashion ya. Kalau fashion kan besar sekali itu marginnya, tapi kalau kita Lerak berapa sih produksinya gitu. Jangan-jangan botolnya gede ntar isinya tinggal setengah tuh. Iya, mungkin kalaupun misalnya mau grid sale kita atasi kita kasih kemasan-kemasan yang paling kecil gitu, dibuat yang kecil-kecil jadi mereka lebih mudah untuk mendapatkannya begitu. Mungkin kalau misal kasih sharing sedikit, justru ketika produk kami di Jogja kan produksinya di Jogja ya. Justru ketika di waktu ada momen
momen pernikahannya Putri Sultan, produk kami luar biasa meningkatnya produksinya gitu, karena banyak sekali tamu-tamu yang datang. Tapi meskipun begitu kami juga tidak bisa melakukan great sale atau diskon karena memang sudah ya segitu mepet aja. Udah mepet aja ya. Jadi memang produk-produk tertentu. Mas Lili sendiri gimana? Galeria Jakarta mau great sale up to 70%? Sekarang ini baru 50%. 50. Ada, Untuk jenis? Ada dari produk garment sama handicraft. Handicraft ya. Tapi sebenarnya sih kalau untuk di galeri sendiri ada area sendiri khusus area sales area tuh setiap hari ada. Tapi itu memang produk-produknya dari beberapa UKM yang melakukan program diskon sendiri. Nah kalau untuk yang event ini memang kita upayakan sampai dengan 50% untuk mensupport program great sale-nya di Jakarta. Oke, baru bisa 50%. Jadi yang 70%-nya itu nggak berlaku ya? Belum nyampe tapi yang jelas ya kita garansi karena biasanya sih umumnya kalau produk-produk lain selain batik handicraft ini mereka ada di markup dulu ya, mungkin di apa ya, mungkin kalau kita pure jadi memang dari harga aslinya ya beberapa produk yang akan di clearance sale akan dipotong 50%. Apa benar Pak Kris harus kita naikkan dulu harganya baru kita bilang itu sale sampai 70%? Iya, kalau buat pedagang itu memang natural dari bisnisnya sendiri, memang begitu kan. Kalau kita umpama modal 100, ya kita akan ada markup. Harganya ya tentu harga jualnya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Barangkali yang disampaikan oleh Pak Lili tadi ada suatu hal yang berbeda, umpamanya pada saat dia markup, markupnya tanggung-nanggung, takut-takut nih. Sehingga jika diajak, yuk kita bikin sale sampai 70%, mereka nggak siap kan. Berbeda tadi yang saya kasih contoh, kalau di markup sampai 3 kali lipat, modal 100, ya dijual 300, mau diskon 70% pun masih kuat ya, kasarnya begitu. Tetapi kalau sudah terlanjur markup-nya cuman 30%, 40%, terus diajak diskon 70% kan tidak siap. Nah ini yang memang beberapa kali waktu itu Mbak Eti juga ada kasih saya input bahwa UKM ini takut sekali memarkup produknya. Jadi contohnya modalnya 100, merasa kalau sudah untung 30% sudah bagus lah. Ya, memang tidak siap kalau di suatu saat diajak untuk sale. Nah, tapi lagi-lagi kita lihat produknya. Kalau produknya produk seni sebenarnya kan memang tidak ada keharusan untuk mengclearance karena sepanjang waktu produknya ya itu. Apalagi kalau sudah menyangkut lukisan, umpamanya suatu saat lukisan itu kan bahkan makin lama makin berharga. Bisa-bisa harganya makin meningkat, bukan makin turun. Berbeda dengan produk fashion yang sangat tergantung kepada mode, ganti-ganti ya. Jadi seperti itu ya. Mbak Wiwi Hapsari juga selamat pagi. Saya nggak percaya tuh dengan diskon besar-besaran pasti udah kibul-kibul nih katanya. Aduh, pernah beli di mana Mbak Wiwi? Mungkin pernah lihat-lihat juga ya. Oh ternyata jelek semua yang 70% ya. Masih mendingan diskon 10-20%. Gimana tuh dibilang? Ya saya menanggapi. Memang di masyarakat sendiri kan memang ada kecurigaan bagaimana mungkin sih bisa diskon sampai sebesar itu. Kecurigaan lain adalah mereka merasa berarti selama ini margin mereka tinggi sekali. Tetapi memang itu kenyataan sebenarnya. Yang paling benar adalah pedagang-pedagang itu memang memarkup sedemikian rupa tingginya sehingga mereka juga siap kalau suatu saat barang itu gagal, cara membuat barang itu bergulir kembali atau dibeli lagi oleh konsumen adalah dengan melakukan markdown. Lawan dari markup adalah markdown atau menurunkan harga jual dengan resiko mengurangi margin. Tetapi itu cara mereka mengukur kekuatan pasar. Kalau pasar bersedia menerima meskipun dikalikan 300%, mengapa tidak? Betul nggak? Karena mereka punya resiko lain adalah kegagalan di produk-produk tertentu, di mana mereka harus menanggung kerugian dengan melakukan aktivitas diskon tadi. Oke, dear listener, kita berlanjut ya, tentunya setelah ini.